Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Mari sejenak kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami telah sedia untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk memahami dengan benar. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ayub pasal 26 ayat 1 sampai ayat 14. Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya, semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Amin. Tema renungan kita ialah, siapakah yang dapat menyelami? Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, seringkali ada yang bertanya, bagaimana mengukur dan mengetahui bahwa seseorang itu benar-benar tulus dan benar-benar beriman? Ukuran iman yang tulus, yang sepenuh hati, dapat kita pelajari dari seorang yang bernama Ayub. Banyak orang yang beriman suam-suam kuku. Ia baru datang kepada Tuhan ketika ia merintih oleh karena beban pergumulan. Tetapi ketika ia nyaman dan bersuka cita, ia hidup sesukanya lagi, bahkan menantang Tuhan lagi. Ayub tidak pernah mundur dalam imannya, meskipun dihantam oleh penderitaan. Dia meyakini bahwa meskipun semua orang meninggalkannya, dan semua apa yang ada pada dirinya itu hilang lenyap, semua anaknya mati, kekayaannya semua lenyap, tetapi dia tetap berpengharapan. Janji Tuhan meneguhkan imannya bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Cukup lama Tuhan menguji Ayub dan penderitaan yang menghampirinya semakin bertambah. Pada akhirnya tubuhnya membusuk karena penyakit kusta menghampiri Ayub. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Itu jugalah yang membuat Ayub tetap teguh di dalam pengakuannya, bahwa siapakah yang dapat bertahan terhadap dahsyatnya gelegar kuasanya? Kuasa perbuatan ajaib Tuhan adalah kuasa yang tak terbatas dan tidak ada kuasa yang bisa menandinginya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan yang kita jalani?
Sukacitakah atau penderitaankah yang kita alami? Kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Dia berjanji kepada kita bahwa yang setia dan tulus ikhlas, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Karena itu saudara-saudara, siapakah yang dapat menyelami Tuhan? Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Kuasa-Mu yang dahsyat dan perbuatan-Mu yang ajaib untuk kami. Tak mampu kami menyelami pikiran-pikiran Tuhan. Namun iman kami terus meyakini bahwa Tuhan setia menuntun memelihara kehidupan kami. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu akan semakin meneguhkan iman kami di tengah-tengah berbagai situasi, bahwa Engkau Allah akan tetap menjaga melindungi kami. Kami berdoa, berkati dan topang kami sepanjang hari ini dalam berbagai tugas, pekerjaan, bahkan berbagai aktivitas yang kami lakukan. Kiranya yang kami kerjakan, kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, pun menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan, tetaplah jaga lindungi keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak untuk senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami berdoa, mohon Tuhan pulihkan yang sakit. Kuatkan mereka untuk terus yakin akan kuasa dan kasih Tuhan. Hiburkanlah yang berduka cita. Topanglah mereka dalam segala perkara, untuk tetap mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Pun pencapaian-pencapaian yang boleh dinikmati oleh setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada. Kami percaya Tuhan sumber berkat akan terus menuntun dan memelihara kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Para sahabat renungan harian di mana saja mereka berada saat ini, kiranya tetap dijaga, dilindungi oleh Allah. Diberkatilah mereka, ditopanglah untuk melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Apapun yang digumuli, apapun yang dihadapi, kami yakin kuasa Tuhan besar akan terus menuntun. Kuasa Tuhan memulihkan. Kuasa Tuhan menyempurnakan sukacita setiap anak-anak Tuhan. Karena itu kami mohon juga, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang menikmati masa tua, kiranya senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah. Mereka bersukacita di dalam segala hal. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang saat ini masih harus kami gumuli, mohon pulihkanlah bangsa dan negara kami. Kiranya dengan semangat iman dan pengharapan, kami semakin teguh di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Karena itu, karuniakan hikmat kepada pemerintah kami untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Segala aktivitas pekerjaan kami hari ini, Tuhan yang akan
memberkati. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.